warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita di pagi hari yang berbahagia ini, mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, yang kita sekarang sampai dalam pembahasan masih Kitabul Buyu dan dalam pembahasan ar-riba. Kita akan membahas riba. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, kita awali ta'rifuhu, definisi daripada ar-riba. Ar-riba wa huwa min raba yarbu. Dia itu dari secara bahasa ya, berasal dari kata roba yarbu. Roba yarbu ya, fayuktabu bil alif, yaitu ditulis dengan alif. Roba pakai alif, roba yarbu ya. Kemudian wa aslur riba, yang mananya roba yarbu itu apa? Bertambah ya, maknanya adalah bertambah atau tumbuh, berkembang. Roba yarbu mananya bertumbuh, bertambah, berkembang. Azyada an-nuwu al-irtifa', nah itu ya, tambahan, pertumbuhan, peningkatan, penambahan, pertumbuhan, peningkatan. Itu makna daripada ar-riba secara bahasa. Wa aslur riba, dan asal daripada riba, asal makna riba adalah aziyadatu, tambahan. Imma fi nafsi syai', bisa jadi pada zat itu sendiri, suatu barang itu sendiri. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ihtazzat warabat ya, ia hidup dan subur, yakni bertambah. Ihtazzat warabat, dia subur dan berkembang ya. Wa imma fi muqabalatin, dan bisa jadi berupa tambahan pada pertukaran ya. Kadirhamin bidirhamaini, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham, satu dirham ditukar dengan 2 dirham ya. Jadi itu makna definisi daripada ar-riba. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, hukum daripada riba, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala ya, kalau di situ dijelaskan ya, makna syariat, tambahan khusus yang diharamkan. Tidak semua keuntungan komersial itu halal. Riba adalah ekstraksi kekayaan yang tidak dibenarkan oleh syariat dalam transaksi pertukaran atau utang ya. Kenapa? Karena tadi itu ya, ada lebih dari asal. Tadi itu dirham ditukar dengan dua dirham. Ya, di sana ada kelebihan. 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Jadi ada keuntungan, tapi keuntungan seperti ini di dalam Islam hukumnya haram. Hukmuhu, hukumnya ar-riba muharramun. Riba itu diharamkan bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati. Riba itu diharamkan dengan Al-Quran, sunnah, dan ijma'nya umat, wa ijma'il ummati. Di antara dalilnya adalah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 278 ya, ada di situ nih, 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan oleh kalian ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa ilam tafa'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, kalian masih mengambil riba saja, fa'dhanu biharbin minallah
wa rasulih. Maka ketahuilah bahwasanya ya Allah umumkan, maka umumkan biharbin, perang, minallahi, dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, kalau kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian adalah harta pokok kalian, la tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak akan mendolimi dan kalian tidak akan terdolimi. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Itu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 278 279. Yang berikutnya ada lagi Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang mereka memakan riba, la yaqumun, mereka itu tidak akan berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, ya, melainkan seperti berdirinya orang yang terhuyung-huyung karena kerasukan setan, ya, karena kerasukan setan atau karena kena penyakit gila, gendeng, ya. Jadi kayak orang tidak waras gitu ya, nanti orang yang makan riba nanti tidak akan berdiri, kecuali nanti dia akan berdiri seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 276. Ini dalam surah Al-Baqarah 276 ya. 276 nggih. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau di situ kita tuliskan di sana ada 4 tahapan turunnya larangan riba dalam Al-Qur'an. Tahapan yang pertama dalam surah Ar-Rum ayat 39. Di mana di dalamnya ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya riba itu sekedar tidak disenangi. Allah menegaskan riba tidak menambah keberkahan di sisinya dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-39, ya, di mana disebutkan di sana yang maknanya demikian, bukan sekedar tidak disenangi, ya. Jadi Allah menegaskan riba tidak menambah keberkahan di sisinya, fala yarbu indallah, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan apa? Sedekah. Kalau sedekah, kalau zakat, maka apa yang kalian keluarkan itu akan bertumbuh, berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau riba, maka fala yarbu indallah, tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahapan yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Ada peringatan yang keras, peringatan dari kehancuran kaum terdahulu Yahudi yang mereka memakan riba. Mereka dihancurkan karena dulu mereka memakan riba. Dihukum, dibinasakan karena mereka makan riba. Lalu dalam surah Ali Imran 130 ada larangan yang berlipat ganda. Larangan eksplisit makan riba secara berlipat ganda, adha'afan mudha'afah, dalam surah Ali Imran 130. Lalu tahapan yang keempat pengharaman mutlak dalam surah tadi yang kita baca Al-Baqarah 278 279, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi itu ayat-ayat yang secara bertahap menghukumi riba sampai kemudian diharamkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya kata mu'alif, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ya, 7 perkara yang membinasakan. Qalu, mereka bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa ke-7 perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, syirik mensekutukan Allah, wasihru, dan sihir. Lalu apa lagi? Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang.
lari dari medan perang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh zina wanita-wanita baik-baik, al-ghafilat, yang mereka itu lalai dari kemaksiatan, tidak berbuat kemaksiatan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi riba ini termasuk di antara 7 perkara yang menghancurkan, 7 perkara yang membinasakan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya, 7 perkara yang membinasakan. Sementara dalam hadis Jabir, ya, dalam hadis Jabir, wa an Jabirin, dari Jabir qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba. Pemakan riba. Pemakan riba ini siapa? Ya, yang ngutangi. Ya, yang apa? Mengutangi. Ya. Yang mengambil untung dari riba. Ini pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang ngasih makan, ini nasabahnya. Ya, yang dia memanfaatkan jasa ribawi, mukilahu. Ya, jadi penerima, ini pemberi utang. Nah, atau jenis banknya. Pemberi yani peminjam atau nasabahnya. Kemudian apa? Wakatibahu, pencatatnya, penulisnya, administrasinya, notarisnya. Wasyahidai, dan 2 orang saksinya, ya. Kemudian apa kata Nabi? Waqalahum sawaun, mereka semuanya sama berdosanya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi semuanya menanggung dosa, semuanya. Ya, yang menerima uang riba, yang memberi, ya, yang memberi uang riba, ya, ini nasabah yang berhutang. Nah, dia berhutang, dia memberi orang lain makan riba. Ya, jadi bukan hanya rentenirnya, ya, tapi yang terjerat rentenir masuk, dia berdosa. Ya, kalau itu sekarang pakai bahasa rentenir, bukan rentenirnya juga, tapi korbannya juga berdosa. Jamaah rahimakumullahu taala. Itu kan salawis punya oleh dosa. Berat, jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Jadi ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilaknat. Ya, segala perkara yang bersinggungan dengan praktek ribawi ini. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, wa an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba 73 baban. Riba itu ada 3 dan 70 pintu. 73 pintu, ya. Aisaruha, yang paling ringannya, mithlu an yankihar rajulu ummah, itu seperti seseorang dia menikahi ibunya sendiri, seperti dia menzinai, menggauli ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Ini hadis sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami' dan juga diriwayatkan Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala, ya. Jadi riba itu memiliki 73 pintu dosa yang paling ringan setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Maka 1 dirham uang riba yang dinikmati secara sadar dosanya lebih berat dari 36 kali perbuatan zina. Itu dalam redaksi yang lain. Dari Abdullah bin Hanzalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, dirhamu riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajulu, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, sementara dia mengetahui, asyaddu min 36 zanyatan, itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Waliyadzubillah. Ya, ini dosa beratnya apa? Riba, lebih berat daripada 36 kali berzina. Dan tadi itu, ya, yang paling ringan seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Ini beratnya bermuamalah dengan apa? Ribawi. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ada lagi hadis yang lain, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, ma ahadun aktsara minar riba, tidaklah seseorang dia memperbanyak
bagian dari transaksi riba, ya, melainkan apa? Illa kana aqibatu amrihi ila qillah, melainkan apa? Akhir daripada urusannya adalah berujung kepada qillah, yakni kekurangan atau sedikit, ya, atau mesti apa jenenge jatuh. Ya, banyak sekali orang-orang yang bercerita kepada kita tentang masa lalunya dengan praktek-praktek ribawi, ya, praktek-praktek ribawi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Saya pernah marung di satu warung. Kayak sekarang kan banyak, ya, kayak apa namanya, pujasera model gitu, ya. Ya, ini ada satu pujasera semacam itu, di belakangnya ada rumah mewah. Ada rumah mewah besar sekali, banyak mobilnya di sananya. Lalu marung soto saat itu, ya. Bapak tukang sotonya itu cerita kepada saya. Ini apa, pujasera ini milik yang di belakang sana. Tapi jangan dilihat rumahnya yang besar seperti itu, mobilnya yang banyak, hutangnya banyak. Ya, dia tiap hari itu atas nyicil hutangnya 2 juta tiap hari. Tiap hari. Ya nopo? Ya nopo? Jadi soge itu cuman apa? Sawang sinawang. Kira-kira masih omeh godeng ngono iku bendina mikir kudu bayar 3 juta bendina. Iku iso turu ta enggak kira-kira? Jadi begitu melek wis mikir saiki aku kudu oleh lebih dari 2 juta untuk nyicil. Jadi sawang sinawang. Wong delok wih omahe rek wih kan ya. Ternyata utangnya subhanallah. Kita nggak bisa membayangkan cicilan bendina 2 juta itu utangi sak piro? Utangi sak piro? La haula la quwwata. Awak dikak diutang alhamdulillah saturung geblak ngorok wis mari kan gitu, ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Makanya di sini Nabi menjelaskan tidaklah seorang memperbanyak riba kecuali pada akhir urusannya adalah berujung kepada kekurangan, kesusahan, kesengsaraan, ya, seperti itu, ya. Kita lanjutkan sekarang. Akasamuhu, macam-macamnya riba atau pembagian daripada riba. Ar-riba qismani. Riba itu ada 2 macam, 2 bagian, 2 pembagian. Riban nasi'ati wa ribal fadli. Ada riba namanya riba nasi'ah, ada riba namanya riba fadl. Riba nasi'ah sama riba fadl. Fa amma riban nasi'ati, adapun riba an-nasi'ah, fahuwa ziyadatul masyrutatu, maka dia adalah tambahan yang disyaratkan, tambahan nilai yang disyaratkan, allati ya'khudhuha dainu, yang diambil oleh pihak pemberi utang, ya, yang diambil oleh pihak pemberi utang, yakni kreditur nih. Allati ya'khudhuha dainu minal madin, dari pihak yang berutang atau debiturnya, begitu ya bahasa sekarang ya. Nadhirat ta'jil, sebagai napa, imbalan penundaan waktu atau tempo. Jadi pihak krediturnya mengambil napa, tambahan biaya atau tambahan nilai dari debiturnya yang berhutang, ya, sebagai imbalan takjil, imbalan tempo. Semakin panjang temponya berarti semakin besar apa, tambahannya, kan begitu ya. Ya. Dan orang-orang misalkan yang nyicil apa, rumah, nyicil kendaraan, semakin panjang semakin hitungannya loh, semakin panjang semakin besar, kan gitu ya. Semakin pendek semakin kecil. Tapi hukumnya tidak ada urusan panjang dan pendek, besar kecil, dosa gede, sama saja, ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya, sama saja. Baik.
Jadi itu namanya nasi'ah. Wa hadzal nau' muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Macam yang ini haram secara berdasarkan ya Al-Qur'an, sunnah dan ijma'nya umat. Haram. Yang berikutnya wa amma ribal fadli, adapun riba al-fadl fa huwa bai'un nuqudi bin nuqudi, yaitu jual beli uang dengan uang. Jual beli uang dengan uang. Awit ta'ami bi ta'ami ma'ziyadah, atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Uang dengan uang ya. Jadi kalau di situ riba nasi'ah karena penundaan, kalau riba fadl karena tambahan fisik, tambahan pada pertukaran langsung barang jenis ribawi tanpa penundaan, fokus pada barter atau jual belinya. Nah, masalah rahimahumullah taala ya. Baik. Riba nasi'ah itu jebakan waktu ya, riba jahiliyah. Mekanisme inti bayar sekarang atau tambah jika ditunda. Awal pinjaman sekian, ya, lalu ada tunda jadi sekian, tunda lagi jadi sekian, tunda lagi jadi semakin besar, ya. Jadi beban utang akan menjadi membengkak. Pada asalnya utang piutang, ya ini qarat adalah akad sosial untuk menolong, bukan akad komersial untuk mencari utang, mencari untung. Tidak boleh ada akad utang piutang itu tujuannya adalah cari untung. Nah, cari untung di sana itu adalah riba. Ya, masyaallah rahimakumullah taala. Segala bentuk pinjaman yang mensyaratkan adanya manfaat, ya, bunga atau tambahan pembayaran bagi pemberi pinjaman, hukumnya adalah riba. Ini nasi'ah. Ya, masyaallah rahimakumullah taala ya. Taib. Ini diharamkan oleh agama kita, oleh Islam, haramkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, wa amma riba al-fadli, adapun riba al-fadl tadi fa huwa bai'un nuqudi bin nuqud, jual beli uang dengan uang, aw ta'ami bi ta'am ma'a ziyadah, atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan. Wa muharramun bisunnati wal ijma', maka ia pun demikian diharamkan berdasarkan sunnah dan ijma', li'annahu dhari'atun ila riba nasi'ah, karena ia merupakan pintu celah untuk menuju riba an-nasi'ah. Ya, masalah rahimakumullahu taala. Baik. Ya, kalau ini riba fadl, jebakan pertukaran barang sejenis, yaitu ya. Konsepnya menukar barang ribawi jenis, misal emas dengan takaran atau timbangan yang berbeda. Ya. Aturan fikihnya dalam syariat Islam, jika menukar barang ribawi maka yang sejenis kualitas tidak dipertimbangkan. Pertukaran wajib sama berat takaran dan wajib tunai di majelis akad. Ya, harus tunai, yadan biyadin, mislan bimislin, yadan biyadin. Semisal kemudian kontan, ya. Contoh pelanggaran, menukar 1 gram emas 24 karat dengan 2 gram emas 18 karat secara langsung. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, harus sama, mislan bimislin, yadan biyadin, ya. Karena emas maka harus sama, ya, 24 karat atau 24 karat itu mislan bimislin, yadan biyadin, kontan, ya. Yang berikutnya al-asnaf, golongan-golongan barang yang diharamkan. Al-asnaf allati yahrumu fiha riba, yang di dalamnya riba itu haram. Wala yajri riba, dan riba itu tidak akan berjalan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, tidak akan berjalan berlaku padanya illa fil asnafis sittati, kecuali pada 6 golongan al-mansusi alaiha fil hadis, yang telah dinaskan, ditegaskan, disebutkan secara nas tegas di dalam hadis. Dalam hadis ini hadis an Ubadah ibni as-Samiti radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahab,
emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, ya, dan bur gandum ya dengan gandum. Al burru bil burri wasyairu bisyairi, dan syair ya ini gandum tapi jenisnya lebih rendah ya, dengan syair juga. Watamru bitamri, kurma kering dengan kurma kering. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mislan bimislin, semisal sama. Sawaan bisawain, ya, mislan bimislin, semisal, ya, harus ditukar sepadan, sama rata, ya. Sawaan bisawain, harus sama. Yadan biyadin, kontan, tangan ketemu tangan, dari tangan ke tangan, yakni tunai, tidak boleh tunda, harus tunai di tempat, ya, harus tunai. Jadi tidak boleh misalkan memberi sekarang emasnya sekarang, engkau duit jam 09.00 kok ya, tidak boleh, sudah, ya sudah, emasnya jangan diserahkan sampai dia nanti jam 9 datang bawa uang, nah, gitu ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, karena akadnya adalah jual beli, maka harus yadan biyadin, kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, dan jika jenis-jenis barang ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah semau kalian. Idza kana yadan biyadin, jika keberadaannya adalah kontan, ya, keberadaannya adalah kontan. Contoh napa jenenge, emas kali perak, emas kali perak sakarepe, tapi harus kontan, ya, emas dengan perak sakarepe tapi harus kontan, itu kan jenis. Contoh lagi napa jenenge, rupiah sama dolar, itu kan berbeda tapi sejenis, ya. Jadi jenis apa, barang ribawinya sama, mata uang, ya, itu boleh. Berapa? Ya sakarepe, men tuku sak dolar piro sak dolar sak niki? Hah? 17 ya. Tuku 20.000 misalkan, ya gak apa-apa kan gitu ya. Misal ya, misal. Asal kontan, tidak boleh tunda. Engko dolare saiki rupiah engko sore, enggak boleh, haram. Itu namanya nasiah. Ya, kenapa tunda? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, dan diperbolehkan yang demikian. Taib. Yang berikutnya, fa idza bi'a jinsun min hadhihi sittati bi jinsihi, maka apabila satu jenis dari keenam jenis ini dijual dengan yang sejenisnya, ya, kadzabin bidzab, seperti emas dengan emas, au tamrin bitamrin, kurma kering dengan kurma kering, maka harumat tafadulu, haram lebih, wa haruman nasa'u, dan haram tunda. Emas dengan emas, kurma dengan kurma, ya, napa jenenge, dijual, ditukar, barter, ya, maka harus kontan, ya, maka harus kontan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, tidak boleh napa jenenge ditunda, dan beratnya harus sama. Emas dengan emas, maka beratnya harus sama. Kurma pun demikian. Nah, kurma dengan berbagai macam jenisnya, tidak melihat kepada jenis kurma ini, sing iki kurma larang, sing iki kurma murah, tapi kan kurma, ya. Kalau kemudian dibarter, maka timbangannya harus sama, kemudian kontan. Contoh lagi, kalau yang sekarat, sama sekarang rahmatullah taala, beras dengan beras, situ beras elek, situ beras sapi, gelem ijol, misal gelem ijol, timbangane sama. Oleh beras sapi napa jenenge 5 kilo, beras elek 10 kilo. Nah oleh, ya gak mungkin Pak 1 kilo, Pak mesti lebih dari 10 kilo. Enggak boleh. Lu kan berasku, wah pakai beras elek ya udah gak iso.
Ya, kalau pengen dolen dhisik berasmu sing elek, tukokno beras sing apik. Begitu. Kalau ditukar maka harus sama. Jenisnya beras maka beras. Timbangannya harus sama. Kalau tidak sama jadinya riba. Kalau menghindari dari riba, jualan beras sing elek 10 kilo oleh duit piro, tukokno beras sing apik. Begitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Karena itu dikiaskan dengan milah garam. Garam brosok ambek garam sing napa? Itu ya harus sama timbangannya. Sini sing lebih mahal. Garam dapur napa garam brosok? Garam dapur. Tapi kalau sudah itu ditukar misalkan timbangannya harus sama. Gak melihat kepada nilai dan harga, tapi lihat kepada barang, lihat kepada barang. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, lihat kepada barang. Kemudian wala budda minal mumasalah fil wazni au fil kail, maka harus sama semisal dalam timbangan atau takaran. Bi ghaddin nadari anil judati war ridaah, dengan memicingkan pandangan dari bagus dan jeleknya barang tersebut. Ya, jadi tidak melihat kepada ini barangnya bagus atau barangnya jelek. Ya, yang jelek ditukar berlipat untuk mendapatkan yang bagus, tidak boleh. Paham di situ ya? Wala budda min at-taqabudi fil majlis, dan harus diterima, saling menerima di dalam majelis, tidak boleh ada penundaan ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, di antara dalil-dalilnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala yaitu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tabi'u adz-dzaba bidz-dzabi, kalian jangan menjual emas dengan emas, illa mislan bimislin, kecuali semisal. Wala tushifu ba'dha ala ba'din, ya, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin, kalian jangan menjual perak dengan perak kecuali semisal, sama, sepadan. Wala tushifu ba'dha ala ba'din, kalian jangan melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Kemudian wala tabi'u minha ghaiban binajizin, jangan kalian menjual darinya barang yang ghaib. Barang yang ghaib tidak ada di tempat. Barangnya ghaib nanti kono. Ya, dek berangkas nek kan wis percaya wis, oh mesti ono barang, misalkan begitu ya. Namanya ghaib. Ya. Ya, jangan menjual barang yang ghaib, ya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, dengan yang tunai. Ya. Jadi emasnya ghaib, ya. Emasnya ghaib, emasnya digital gitu ya. Ono barangnya mbuh nendi gitu ya. Ya, uangnya yang kita setor tunai, emasnya barangnya lo garo gitu ya. Ya, sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Ini masalahnya di sana kan, masalahnya yang apa namanya zaman sekarang itu ya, emas-emas, nabung-nabung emas dan semacamnya zaman sekarang ya. Ya, ini ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini ya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, jangan menjual darinya yang gaib dengan yang tunai. Taib. Kadang misalkan ditunjukkan memang ada emas, ditunjuk emasnya, tapi emasnya untuk semua orang. Setiap kali ada transaksi ya emas iku siduduno, ya. Ya kan masalah ini. Iki mang masih sopo bisa kan gitu ya. Ana mas barang itu, tutuno masih. Isi masih ikut deh. Misal gitu ya, subhanallah ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kemudian juga wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzabu bidzahabi," emas dengan emas, riba ilaha waha. Itu riba kecuali ha waha, ya, yaitu nyoh ne. Itu kalau pakai bahasa gitu ya, ha waha, nyoh ne. Lah terjemahan kita ngono ya, nyoh ne, ya. Jadi kontan maksudnya tuh tunai ya dan biyadin, ya. Kemudian juga wal burru bil burri riban ilaha wa, bur dengan bur juga riba kecuali nyone, ya, kecuali tunai. Wasyairu bisyairi riban ilaha wa, syair pun demikian, gandum yang di bawah bur itu pun jadi riba kecuali kalau serah terima ha wa, wa tamru bitamri riban ilaha wa, tamar kurma dengan kurma juga riba kecuali ha waha, ya, yaitu kecuali serah terima langsung tunai di tempat, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini ya aturan jual beli harta ribawi. Tukar barang sejenis, contoh emas versus emas, uang rupiah versus uang rupiah, maka syarat wajib sama takaran dan wajib tunai. 24 karat sama 18 karat ditukar, timbangannya harus sama. Boleh larang 24 karat, salamu dim mbok tukar. Emas sampai emas, kan gitu ya. Karena emas sama emas, kan gitu. Jamaah sekalian rahman rahimakumullah taala. Maka yang dihitung adalah takarannya, gramannya yang dihitung, bukan apa aja jenisnya emas yang seperti apa, gitu ya. Nah kalau cari untung di sana ya jualan dulu, kan gitu ya. Dijual dulu, apa? Emas 24 karatnya dijual dulu jadi uang. Kemudian setelah jadi uang buat akad lagi untuk membeli yang di bawahnya. Cek oleh akeh ngono karepe ya. Karepe, ya. Kita lanjutkan. Jadi wajib sama takaran dan wajib tunai. Tukar beda jenis satu kelompok, contoh emas perak, rupiah versus dolar. Syarat boleh beda takaran tapi wajib tunai, ya. Tukar beda kelompok, emas dengan gandum itu jual beli, tidak ada nasiah, tidak ada fadl, karena sudah beda, ya. Kita beli apa jenenge, beli apa beras, ya, kita beli ya, beli beras, beli garam misalkan macam itu, sudah tidak ada di sana riba, itu murni jual beli, tidak ada nasiah, tidak ada fadl, ya. Jadi apa jenenge utang apa tuku beras nang warung bayar engko, bayar engko sore, ya boleh, tidak apa-apa, gitu ya. Kenapa akadnya apa? Akadnya sudah beda, bukan barter beras dengan beras, ya, tapi dengan uang sudah beda. Itu asli jual beli normal, maka di sana boleh tunda jual beli normal, ya, tidak dianggap itu ribawi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjut yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Qala, dia berkata, mana tadi? Kunna, dulu kami nurzaku, dulu kami dikasih rizki tamral jam'i, ya, nurzaku di masa Rasulullah SAW kami diberi rizki berupa kurma jami, kurma tamrul jam'i, ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kurma al jam'i, tamr jam'i? Ini kalau bahasa kita sekarang ini blend, campuran, ya. Wa wal khiltu minat tamri, ya, blend, ya. Kurma campuran, mesti blend, misalkan ono kopi blend, dicampur robusta sampai arabica misalkan gitu, ya, atau dari macam-macam begitu. Jadi dia kurma campuran, ya. Al khiltu minat tamri. Fakunna nabi usa'aini bisa'in, dulu kami menjual 2 sa' dengan 1 sa'. Fabalagha dzalika Rasulullah, lalu yang demikian sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, la sa'ai tamrin bisa'in, tidak boleh jual beli 2 sa' dengan 1 sa', wala sa'ai khintatin bisa'in,
tidak boleh juga jual beli khintah, yakni gandum 2 sok ditukar dengan 1 sok, wala dirham bi dirham, ini tidak juga 1 dirham dengan 2 dirham ya. Jadi kurma sing campuran tadi itu dijual gitu ya, dia 2, mungkin yang 1 yang kurma sing enggak campuran sak sok, atau sebaliknya, yang campuran ini 1 sok, yang kurma enggak campuran 2 sok, enggak, sudah ya, karena tidak melihat kepada jenis kurmanya, tapi melihat kepada kurmanya. Kalau sudah kurma, maka semua jenis kurma kalau sudah dijual belikan, maka ukurannya adalah timbangan. Kalau barter kurma dengan kurma ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Karena kalau kita ke pasar kurma kan kelihatan sekali kurma niku macam-macam ya, di pasar kurma di Madinah gitu kan macam-macam. Ono sing gawe gede, ono sing cilik-cilik, ono sing wapang, ono sing wireng, semua macam-macam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, itu kalau masing-masing ditukar antara kurma dengan kurma, harus gak delok rego. Tidak melihat kepada harga. Ya, yang dilihat ada kurmanya. Misalkan orang barter kurma ajwa yang paling larang dengan kurma biasa, ya kudu dihitung timbangane. Gak dilihat jenisnya, gak dilihat harganya mahal atau tidak mahal, enggak, sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya maskal rahmanu rahmakumullahu taala. Wa idza bi'a jinsun min hadhi sittati bighairi jinsihi, dan jika satu jenis dari ke-6 jenis ini dijual dengan selain dari jenisnya, kadhabin bi fiddatin, seperti emas dengan perak, au burrin bi sa'irin, atau pur dengan syair, jaza at-tafadul, maka boleh lebih, bisyartin an yakuna taqabudu fil majlis, dengan syarat serah terimanya dalam satu majelis ya, serah terimanya ada dalam satu majelis. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, syaratnya adalah satu majelis. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa an Aisyah, mana tadi? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah as-sabiq, dalam hadis Ubadah yang telah berlalu. Jadi angkat sik. Waduh bismillah. Jadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Mbak AC ini kademen palingan. Hah? Hah? Ini alergi adem katanya. Lek panas kok panasan wong kok ya gak betah, oleh kademen kepres ya. Alhamdulillah. Makanya di alum juga begitu, Bang. Karena ngisi bata maghrib itu kipas mati kabeh wis. Ya, ketika saya masuk kipas mati kabeh. Tapi lek AC sebenarnya enggak apa-apa. Pokok gak terlalu dingin. Kalau kedinginan mari sibuk ambek irungnya. Teh jamaah sekalian rahimakumullah taala, kita lanjutkan ya. Mana tadi? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
fi hadis Ubadah as-sabiq, dalam hadis Ubadah yang telah berlalu, ya, yaitu fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika jenis-jenis barang ini berbeda, juallah suka kalian asalkan secara tunai. Yadan biyadin, tangan ditampani tangan, ya. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam aidan, juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah inda Abi Dawud wa ghairihi, pada hadis Ubadah dan Abu Dawud, ya, di riwayat Abu Dawud dan selainnya, wala ba'sa bi bai'i dzabi bil fiddah, tidak apa-apa jual beli emas dengan perak, wal fiddati aktsaruhuma, wal fiddatu aktsaruhuma, sementara perak lebih banyak. Ya, enggak apa-apa, emas ditukar dengan perak, emas sak gram, perak yo rugi Pak. Ya piro regane emas sampai perak, wacake waduh ya. Jauh sekali kan, itu jauh sekali. Ya. Jadi emas sak gram, perak kira-kira 10 gram. Sik kurang nih ya. Ya karena kursnya perak jatuh kalau di zaman dulu di antara dinar dengan dirham. Kalau dinar 20, kalau dirham 200, 10 kali lipat kan begitu ya. Itu tapi sekarang jauh, jaraknya terlalu jauh. Tape. Nah, itu kita anggap saja kayak dulu, nah, misalkan gitu ya. Jadi itu boleh ya, asal tadi apa kontan, yadan biyadin. Wa amma nasi'atan fala, kalau nasi'ah maka tidak boleh. Ya, yaitu apa? Tunda. Tidak boleh kalau tunda, harus di tempat. Satu menyerahkan emas, satu nerima perak. Di tempat, tidak boleh nasi'ah, tidak boleh ditunda. Wala ba'sa bi bai'il burri bisya'iri wasyairu aktsaru ma yadan biyadin, dan tidak apa-apa menjual bur dengan syair, ya. Ya. Wasyairu aktsaruhuma, sementara syair itu lebih banyak, yadan biyadin, asal kontan. Wa amma nasi'atan fala, adapun kalau nasi'ah maka tidak. Ya, kalau nasi'ah maka tidak. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa idza bi'a jinsun min hadhi sittati bima yukhalifu fil jinsi, dan jika dijual satu jenis dari keenam jenis ini, bima yukhalifuhu, dengan apa yang menyelisihinya, apa yang tidak sama, ya ini berbeda jenis ya, maupun ilahnya, alasannya begitu ya. Bima yukhalifu fil jinsi wal illati kadzabin bi burrin, seperti emas dengan bur, wa fiddatin bi milhin, perak dengan apa jenis? Perak dengan apa? Karam tadi ya. Jazat tafadul wan nasi'ah, maka boleh tafadul dan nasi'ah. Boleh lebih, boleh tunda, tidak ada masalah. Kayak tadi kita beli garam misalkan ya, garam wis diterima isu, bayari sore, boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Itu murni jual beli, itu murni jual beli. Kalau jual beli boleh tafadul, boleh nasi'ah, boleh tunda. Yaitu murni jual beli, asal jual belinya bukan dengan barang ribawi yang sejenis. Kalau ribawi yang sejenis maka harus kontan. Ya, harus kontan. Ribawi yang sejenis harus kontan. Tadi itu emas dengan perak, atau yang sekarang dikiaskan dengan emas dan perak adalah mata uang. Dolar dengan rupiah, dolar dengan yen, dolar dengan real, ya, rupiah dengan real. Semuanya harus kontan, tidak boleh nasi'ah. Tafadul boleh. Ya, tafadul boleh. Ya jelas tafadul loh, nggak mungkin sama kan gitu ya. Nggak mungkin satu real, wah harus satu real, satu rupiah. Sopo sih kata gelem ya. Kan enggak, kalau tafadul boleh. Ya, satu sana satu real, sini 4.000 kan begitu ya. Kira-kira sama manusia ini ya. Ini sorry paling. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal farhanahu dir'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, bil ajal, tempo, tunda. Ya utang jenenge ya. Lalu beliau menggadaikan apa? Baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Jadi menggadaikan baju besi untuk beli makanan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya waqala al-Amir as-San'ani fi Subulis Salami, berkata al-Amir as-San'ani dalam Subulus Salam, wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya ittafaqal ulama, separa ulama telah sepakat ala jawazi bai'i ribawiyin bi ribawiyin, jual bolehnya jual beli barang ribawi dengan barang ribawi, la yusyariku fil jinsi, yang tidak menyertainya dalam jenis, tidak sama, tidak sejenis, tidak sejenis dengannya, muajjalan wa mutafadilan, baik tunda maupun lebih, kabai'idz dzabi bil hintah, seperti emas dengan hintah, wal fiddati bisya'ir, perak dengan asyair, wa ghairihi minal makyal, atau minal makil, dan yang selainnya dari barang-barang yang ditimbang. Kemudian mu'allif menjelaskan wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ur rutabi bima kana yabisan illa li ahli al-araya, tidak boleh menjual kurma basah ya, bima kana yabisan, dengan yang kering, kecuali li ahli al-araya, kecuali kepada ahlul araya. Siapa ahlul araya itu? Wahumul fuqara, orang-orang fakir miskin, alladzi la nakhla lahum, yang mereka tidak punya pohon kurma. Ini kekhususan di zaman Nabi ya. Mereka tidak punya pohon kurma, tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering. Tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma kering, kecuali untuk ahlul araya yang mereka tidak punya pohon kurma ya. Falahum an yashtaruhu min ahli nakhli, maka boleh bagi mereka, ini ahlul araya ya, orang-orang fakir yang tidak punya pohon kurma, untuk mereka membeli rutab, kurma basah, min ahli nakhli, dari orang yang punya pohon kurma, rutoban, rutab, ya'kulunahu fi syajarihi, yang mereka langsung memakannya di pohonnya, langsung dicupuk pangan, cupuk dipangan ya, bi kharsihi tamron ya, dengan melalui taksiran sebagai kurma. Jadi ditaksir napa jenenge kurma kering. Jadi ngambil itu ditaksir, kalau jadi kurma kering itu berapa ya. Jadi mereka menaksirnya dengan harga kurma kering, ngambil berapa ya, dari kurma basah rutab tadi itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Wadzalika fi ma duna khamsati awsuq, yang demikian itu ya tidak boleh lebih dari 5 wasak ya. Jadi timbangannya jual beli itu dibatasi oleh Nabi SAW, tidak boleh lebih daripada 5 wasak ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang, naha anil muzabanah, Nabi melarang dari al-muzabanah. Wal muzabanatu, dan al-muzabanah itu adalah bai'ut tamri bitamri kailan, jual beli bai'ut thamari bitamri nggih. Iya. Yaitu jual beli kurma yang masih ada di pohon, bitamr, dengan kurma kering, kailan, dengan timbangan, wa bai'ul karmi, dan juga menjual anggur sing masih berupa anggur ya, bizabibi, dengan kismis, kailan
dengan takaran tertentu. Jadi dilarang, Nabi SAW melarang al-muzabanah. Muzabanah itu jual beli kurma sing di pohon dengan kurma napa? Kurma kering, atau menjual anggur dengan kismis. Karena sini sama. Dari kismis dari anggur kering, kan anggur kering jenenge kismis ya. Ini dia menukar kismisnya agar dapat anggurnya. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dengan takaran. Wan Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah SAW rakhasa li sahibil ariyah. Nah, tapi diberikan rukhsah untuk al-ariyah an yabi'aha bi kharsiha minat tamri. Ya, boleh untuk membelinya atau menjualnya dengan taksiran kurma kering, dengan ditaksir, diperkirakan harganya dihargai kurma kering. Maksudnya apa? Kalau yang basah ini nanti jadi kering, itu seperti jadinya berapa kilo. Nah, jadi ditaksir seperti itu. Kira-kira mana yang lebih berat, kurma kering atau kurma basah? Hah? Mana lebih berat? Ya jelas basah lah yang lebih berat. Kenapa? Mengandung air. Kalau kering harusnya kurang, ya kan begitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Makanya tidak boleh basah sama kering dengan takaran yang sama. Nah, boleh basah sama kering dengan takaran yang sama. Pada-pada sak kilo engko lek kilo wis dadi kering iso dadi menyusut gitu loh. Kenapa Nabi? Karena ini kalau jadi kering ini menyusut. Ya. Makanya Nabi SAW membolehkannya tadi itu dengan apa? Ya, untuk khusus alul araya tadi itu kurma basah dijual, dibeli dengan kurma kering, asal timbangannya ini diperkirakan kok lek kering kira-kira piro. Perkiraan. Gitu ya, perkiraan penyusutannya nanti nyusut dia jadi berapa kilo. Ini misalkan 1 kilo, ya berarti nanti dia akan dapat kurma basah lebih dari 1 kilo. Kenapa? Karena bayangannya nilai nyusut kira-kira jadi 1 kilo. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah. Kita lanjutkan. Wa Nabi Sufyan, dari Abu Sufyan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya, memberikan keringanan pada jual belinya orang-orang araya fi khamsati ausuqin au duna khamsati ausuq, ya 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Ya jamaah rahimakumullahu taala ya. Nah, maka dikatakan na'am, iya. Jadi Nabi mengizinkannya. Ya, mengizinkannya, tapi tidak boleh dari 5 wasak. Wa inna manahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ir rutabi bitamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kurma basah dengan tamar, li'anna rutaba idaya bisa naqas. Ya, karena rutab itu jika dia kering maka menyusut, naqas, berkurang timbangannya, berkurang. Itu alasannya tadi sudah kita sampaikan. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila an bai'ir rutabi bitamr. Beliau ditanya tentang jual beli rutab kurma basah dengan tamar kurma kering. Faqala ayang kusur rutabu idza yabis, apakah rutab itu akan menyusut jika dia kering? Qalu na'am, iya. Banha an dzalik, maka Nabi melarangnya. Ya, karena di sana ada apa kerugian. Sing rugi sing duwe kurma basah napa kurma kering? Mana yang lebih mahal, kurma kering atau kurma basah? Sama niku lek nang toko niku lho kate. Tuku rutab ambek tuku tamar, men sing dilarang. Rutab napa tamar? Wah wis, kang nek cak ngomong lek gak tau tuku iki ya. Rutab ya, rutab lebih mahal daripada ya tergantung rutape sing jenis apa gitu ya. Malhasil kalau sudah itu antara kurma dengan kurma enggak melihat kepada
jenis sudah. Ya pokoknya kurma ya sudah kurma. Ya di dalam dijual beli dengan jenis apa saja yang berlaku tadi itu berlaku hukum-hukum yang telah kita jelaskan tadi itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wala yasihu bai'un ribawiyyun bi jinsihi wa ma'ahu ma'au ma'hadima min ghairi jinsihima. Dan tidak sah jual beli barang ribawi dengan jenisnya, wa ma'ahuma, dan bersama dengan keduanya, au ma'ahidima, atau salah satu di antara keduanya, min ghairi jinsihima, dari selain daripada jenisnya. Contohnya apa? Contoh misalkan jual beli cincin emas. Cincin emas ono motone. Tatkala ditimbang, ono berliane misalkan gitu ya. Ndek mahal pun di emasin apa berliane? Ya berlian toh lebih mahal gitu ya. Tapi yang ribawi emas bukan berlian. Berliannya bukan ribawi. Emasnya yang ribawi. Tatkala dia ditukar dengan apa jenis cincin yang lain misalkan, maka matanya harus dilepas. Ndak oleh melok ditimbang, harus dilepas dulu. Lalu yang ditimbang adalah yang murni emasnya, itu ditimbang. Kalau oleh melok ditimbang, ya ndak boleh ikut ditimbang. Ini wala yasihhu bi'u ribawiyyin bi jinsihi wa ma'ahuma au ma'ahaidihima min ghairi jinsihima. Ya. Baik. Saat ini ada campuran emas putih sampai emas perak jadi satu. Emas putih sama emas perak. Emas perak. Emas kuning kok emas perak sih lu ngomong emas putih sama emas biasa. Kalau emas putih kan lebih mahal daripada emas. Gitu ya. Tapi emas putih ini bukan barang ribawi. Kenapa? Dia kan platina. Lebih mahal daripada emas. Ini bukan emas. Ya bukan emas. Gitu ya. Tapi dicampur. Nah ini ya harus dipisah. Mana platinanya, mana emasnya. Harus dipisah. Ya apa? Kan begitu ya. Kalau mau tukar menukar dengan perhiasan yang lain, emas yang itu ya, maka harus dipisah. Ya kalau jual beli ya sak karepe lek jual beli ya. Namanya jual beli. Ya tadi itu kalau jual beli dia beli apa perhiasannya itu asal adalah kontan tadi nggih. An Fudalata ibn Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid qala ishtaraitu yauma Khaybar qiladatan bisnai 10 dinaran. Dulu ya pada hari peperangan Khaybar aku membeli sebuah kalung seharga 12 dinar. Fiha dhahabun wa kharazun, padanya ada emas dan ada manik-manik, mungkin mutiara, permata atau apa di kalung tersebut ya. Fa fassaltuha, lalu aku pun memisahnya. Fa wajadtu fiha aktsar min 12 dinaran. Ya, tatkala aku pisah maka aku temukan padanya lebih dari 12 dinar ya. Jadi dia beli kalung seharga 12 dinar. Ada hiasan-hiasannya, lalu dilepas, lalu ditimbang, ternyata lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi, maka aku jelaskan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, la tuba'u hatta tufassal, tidak boleh dijual hingga dipisah. Ai hatta yumayyaza adz-dzahabu wal kharazu, hingga dipisah antara emasnya dengan maniknya, dengan permatanya. Ya, ini kan bayarnya dengan dinar. Dinar itu emas. Jadi dia beli kalung dengan dinar, itu podo-podo emas kan itu ya. Dinarnya zaman dulu dinar memang sudah ditimbang presisi. 1 dinar itu berapa gram gitu ya. Kalau zaman dulu ya masih karena timbangan digital tapi zaman dulu bisa kan ya. Jamaah rahmakumullahu ta'ala. Tatkala dia membeli emas tadi itu yang ada permatanya, begitu permatanya dilepas lalu ditimbang, ternyata lebih dari 12 dinar, lebih banyak ternyata, dan itu tidak boleh. Kenapa? Mislan
bimislin, semisal, karena dia belinya itu dengan sama-sama emasnya. Beda kalau dia membeli dengan dirham, tidak masalah. Ya, membeli dengan dirham tidak masalah. Kenapa? Dirham itu perak, sementara yang dia beli ini kalung terbuat dari emas. Tapi beda jenis, satu emas satu perak, tidak masalah. Tapi kalau dia beli dengan dinar, uang emas, yang dihitung emasnya sudah, maka timbangannya harus sama. Mislan bimislin, yadan biyadin. Ya, begitu nggih. Jelas insyaallah. Taib. Ada apa? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya, silakan. Disampaikan bahwasanya emas dengan emas Ustaz harus sama dan senilai juga harus tunai. Kemudian uang itu disamakan dengan emas. Kenapa kalau emas dengan emas harus sama, harus tunai, tapi kalau uang dengan uang bisa tidak sama Ustaz? Karena kan uang itu juga disamakan dengan emas sebenarnya Ustaz. Cek, emas sampai uang enggak sama, itu maksudnya apa tadi? Emas dengan emas harus sama, harus tunai Ustaz. Yeah. Sedangkan uang dengan uang kenapa bisa beda Ustaz? Misalkan 1 rial dengan tidak sama dengan 1 rupiah, padahal kan uang itu dikonotasikan dengan emas Ustaz. itu sama dengan perak dengan emas. Ya, kira-kira kalau rupiah sama dolar, mana yang emas dan mana yang perak? Kan gitu ya. Dolar emas, rupiah perak. Emas sama rupiah sama real, mana yang emas? Real. Rupiah? Bukan, perunggu. Emas, perak, kan begitu. Itu maksudnya. Ya, jadi mata uang itu seperti jual beli emas dengan perak. Ya, maka di mata uang itu ada memang yang lebih berharga daripada mata uang yang lain. Jadi mata uang satu negara tertentu lebih mahal daripada mata uang negara yang lain, tergantung kekuatan perekonomian masing-masing. Kan gitu ya. Isi emboy awalnya ben yo apa gak ngerti, awak dhewe gak ngerti ya. Ya awalnya ya apa, seperti apa dan bagaimana gak ngerti ya. Fluktuasinya kan gitu ya. Di zaman Orde Baru rupiah kan sampai ke sini kan tambah suwi tambah kan tambah terpuruk misalkan begitu kalau dibandingkan dengan dolar kan begitu ya. Ya seperti dulu ya, kita dulu punya uang 75 ripis masa kecil iso tuku sego pecel 75 kan gitu ya. Sekarang dulu 75 rupiah loh ya, 75 rupiah kita masih iso nang warung mangan nggawa duit 100 sih iso ya, 100 ripis loh ya. Nah, zaman itu, zaman tahun berapa itu? 80-an, saya ingat. Ya, sekarang ya, kan sudah berlipat-lipat. Nah, seperti itu loh. Sama sekali rahmanurrahmakumullahu taala. Itu yang kemudian mempengaruhi harga, nilai tukar dan seterusnya ya. Jadi itu yang dimaksud di sana. Jadi dolar sama rupiah itu kayak emas sampai perak. Itu loh. Beda jenis tapi sama-sama barang ribawi yang sejenis, yaitu mata uang. Nah, pertanyaan berikutnya, jika orang kepepet butuh untuk bayar sekolah atau biaya rumah sakit sehingga berhutang ke bank atau pegadaian, apakah tetap dikenai dosa riba? Apa tidak bisa dihukumi seperti orang makan bangkai karena kepepet? Enggak ada tawar menawar. Ya, anggap seluruh bank di dunia tutup. Ya, jadi bersandarlah kepada Allah ya, jangan kepada tangannya dan juga kepada bank. Itu bukan makan bangkai ya.
Yaitu bukan apa jenenge ada di tengah hutan kemudian ndak nemu apapun kecuali harus makan bangkai, ndak ya. Ini tidak ada doruri di dalamnya. Nah, pertanyaan berikutnya. pokoknya intinya ojo katik mikir rono. Itu intinya ya, ojo katik mikir rono, kemudian jangan pernah punya pikiran ndak ono jalan lagi. Itu sampean dhewe sing nutup. Ya jangan punya pikiran ndak ada jalan lagi kecuali ini. Nah, itu kan ditutup dhewe jenenge. Ya. Pokoknya gitu. Ya, jangan pernah mikir ke sana. Ya, jangan pernah waduh gak iso ya apa maneh lek gak nang bang sapa sing gelem apa jenenge ngekei aku duit. Ya wis mbok tutup dhewe ku jenenge. Ditutup-tutup dhewe jalane. Sapa sing gelem lho kan ngono ya. Harusnya insyaallah ono dalan. Nah ngono. Harusnya napa? Optimis. Allah itu tidak akan membiarkan hambanya yang bertakwa. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah menyimpan uang di bank juga termasuk kategori riba, tetapi bukan deposito, simpan biasa hanya demi keamanan, tapi dari banknya ngasih bunga, Ustaz? Zaman sekarang, rahimahumullahu taala, lini kehidupan kita sekarang itu tidak lepas dari jangan lepas dari riba, bukan begitu ya. Tidak bisa lepas dari perbankan. Nah begitu, itu bedakan. Jangan tidak bisa lepas dari riba, tidak bisa lepas dari perbankan. Itu mau tidak mau itu kenyataan toh ya, itu kenyataan ya. Untuk apa jenenge segala macam efektivitas kenyamanan dan keamanan, kan begitu ya. Zaman sekarang itu tidak lepas dari perbankan. Sama sekarang rahimahumullahu taala ya. Kalau misalkan kita harus diberikan pilihan, memang harus bermuamalah dengan perbankan, ya pilihlah perbankan yang mungkin masih gitu ya, masih berupaya dan berusaha untuk menerapkan sistem Islami ya, sekalipun masih banyak koreksi-koreksi di dalamnya, namun kan sudah ada semangat seperti itu maksudnya ya. Maka ya kita pilih ya sing yang berupaya untuk menjalankan syariat di dalamnya ya. Pilih bank-bank yang ya sing saiki ono syariahnya, kan begitu ya. Kalau bank saya ikuti muamalah ya. Ya karena transfer dari pesantren masuknya di muamalah. Bengket administrasi keuangan karena reker duit ciangeli kan gitu ya. Wis semuanya lewat transferan, sehingga bayaran gajian tiap bulan langsung ditransfer. Itu semua adalah bagian dari kemudahan ya, bagian dari kemudahan. Nah, memanfaatkan seperti itu ya dihukumi mubah, asal kemudian kita tidak memanfaatkan fasilitas yang lainnya yang di dalamnya ada akad-akad yang masih syubhat ya, yang masih syubhat ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya jika nama saya dipinjam orang lain untuk berhutang disimpan pinjam PKK yang berbunga, sementara bagi hasil bunganya nanti masuk ke buku tabungan saya? Apakah saya ikut berdosa meskipun tidak memakai uangnya? Oke. Itu namanya ta'awun ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sebenarnya pertanyaan itu juga gampang dibawa ke yang lain. Gimana kalau pakai nama saya untuk minjam di Pegadaian ya. Misalkan ya, Dek, aku nyele BPKB sampean tak sekolahno.
Tapi sauren lho yo. Iya, ya tak sahur ngaku sing anu. Semen kekno BPKB ne digorono. Boleh? Boleh? Ya enggak boleh. Itu namanya ta'awun, enggak boleh ta'awun alias malu Tuhan ya. Nah, Pertanyaan berikutnya Ustaz, yeah. bolehkah kita menukar emas 1 gram dengan emas setengah gram ditambah setengah gram tapi berupa nilai emas waktu itu Ustaz? Ulangi. Bolehkah kita menukar 1 gram emas dengan emas setengah gram ditambah rupiah
satu ajaran yang kalau saya mengamalkannya saya masuk surga. Jadi itu fokus mereka. Kalau mikir apa sih mereka itu gak kayak kita, ya jelas beda lah gitu ya. Makanya awak dewi gak cocok dadi sahabatnya Nabi, wis gak cocok belas. Ya, model-model kayak awak dewi ngene iki. Ya, dijak perang ngono durung tentu budal loh. Betul kira-kira? Ya, kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang orang-orangnya adalah orang-orang pilihan, ya orang-orang pilihan yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat-sahabatnya Nabi. Ya, untuk mengemban dakwah ini sampai ke kita sekarang kan, ya setelah taufik Allah kan jasa mereka para sahabat. Ya, bagaimana kehidupan mereka ya untuk berdakwah, kehidupan mereka untuk apa jenenge ilmu, kehidupan mereka untuk beramal, beribadah, ya mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas jauh beda dengan kondisi kita saat sekarang yang seperti ini. Nah, itu kalau bertanya apa sih pikiran mereka, itu jawabannya. Kalau berhutang itu maka sangka saja. Saya kan berpikir kenapa orang sekarang itu mikirnya nggak mudah, itu sudah ada. Jadi apakah Allah akan memberikan jalan gitu saja. Pada kita terbilang waktu kita habis untuk berpikir hari itu banyak kebutuhan dan diberikan banyak kebutuhan juga. Ada satu kisah ya, jamaah rahimakumullah taala ya. Ini saya pernah baca ini kisah apa? Kisah pernah kalau nggak salah saya ceritakan di sini. Tukang ojek. Dengar nggak? Saya cerita nggak? Dia tukang ojek, malam hari itu nggak punya uang sama sekali, bensinnya tinggal dikit. Lalu apa namanya? Apa istilahnya itu kalau mereka punya dana di anune itu akunnya itu ya wis mepet, ndak iso kulaan bahasa ini begitu ya. Ya sementara dia ndak punya uang, kemudian di keluarganya belum makan, anak istrinya belum makan, lalu dia keluar sambil nunggu nunggu orderan ya. Lalu kemudian dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, lalu selonjor sampai senten dek di tiang masjid sampai mikir gitu ya, apa namanya, ya mungkin berdoa, ya mungkin dia beristighfar, mungkin apa ya, mengeluhkan keadaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di sana kemudian ada seorang yang melihat dia dari jauh, koyo aneh wong iki napa dalam keadaan sumpek, dalam keadaan susah. Ya, kan gitu ya. Nah, kebetulan dia juga cari napa jenenge pegawai. Lalu ditanya, ngobrol, ya wes melok aku ae ya. Hanya dia dapat pekerjaan. Diberi pekerjaan sama orang itu, diajak pulang ke rumahnya, dikasih uang saku, dikasih makanan banyak, pulang ke rumah bawa uang, bawa makanan. Itu kan namanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak disangka-sangka. Gitu ya. Dan itulah jamaah sekalian rahimakumullahu taala, kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah itu, rezeki itu barangkali datang dari orang yang kita tidak pernah menyangkanya. Jangan pernah kita punya anggapan rezeki itu ya dari apa yang kita usahakan. Ya, dari apa yang kita usahakan. Ternyata ada jalur lain yang kita tidak pernah menyangka-nyangkanya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya. Tahun 2004 ya, tahun 2005 ya, 2006 ya, tiba-tiba saya dipanggil sama Yai, ayo golek paspor, ayo nang Mekah mbek aku. Lalu kan dari arah nggak disangka tekon di kira mikir belas, moro-moro dijak ke sana sama apa namanya, sama beliau ya, yang ngurus paspor lalu budal berangkat sana mulai dari bulan Recep sampai Muharram, Recep Sya'ban, terus Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal dhisik nggih, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pulang.
namanya apa? Rezeki itu min haitsulah. Nah, kita nggak pernah mikir begitu nih, jamaah rahimakumullahu taala. Jadi kalau kita mikir sesuatu itu hanya dari pikiran kita, ya mungkin tidak nutut. Kalau dari pikiran kita sendiri, dari usaha kita sendiri, mungkin tidak nutut. Tapi kalau Allah yang memberi, ya sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin. Sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin. Ya. Nah, kali itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yaitu kita harus bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi hati ini harus disandarkan kepada Allah, ya, bukan kepada tangan kita atau kepada orang. Jaga no menungso. Kecewa kita kalau jaga no menungso. Ya, jamaah rahimakumullahu taala. Kalau pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 pesan Nabi. Bila menjelaskan idza qumta ila salatin fasholli salata muwaddi. Kalau kamu mau salat, salatlah seperti salatnya orang yang mau pamitan. Ya, agar bisa khusyuk. Yang kedua, la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kamu jangan berbicara satu pembicaraan yang nanti esok kamu akan minta udzur, minta maaf atau memberikan alasan. Dan yang ketiga ini yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, wai asfi ma fi yadin nas, putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Jangan kita berharap kepada manusia. Kita akan kecewa kalau berharap kepada manusia. Nah, pesannya itu apa sih? Ya suruh berharaplah kepada Allah. Kan sudah dijamin sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan kepada kamu rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia yang akan mencukupinya. Begitu. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah janji tidak akan menyelisihi janjinya. Begitu. Paham insyaallah nggih? Lah, terakhir. Wis kadung ngacung bawa. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain pinjam. Ulangi. Apa kita itu menanggung dosa? Apa kita meminjamkan dosa kita untuk pinjam uang kita? Contohnya apa contohnya? Kita usaha, izinnya itu dibuat Jaminan utang terus? Kan kalau dibuat itu ada datanya gitu ya. Kan kita tidak punya usaha tapi pinjam orang lain untuk oh ya jangan ya enggak jadinya begitu. Jadi dia pinjam ke sana karena syaratnya harus ada usaha, kita pakai usahanya orang, misalkan gitu ya. Kalau kita dapatnya sama itu tahun, dan itu bagian dari saksi ya, bagian dari saksinya. Itu kalau sudah ada interaksi dengan ribawi, maka kita harus benar-benar berlepas diri ya, harus benar-benar berlepas diri ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Nggih. Terus bagaimana cara menghindari riba dari bank konvensional sedangkan kita dagang jualan uangnya masuk ke bank? Ya membayangkan kalau yang itu kan food terus sama Shopee Food itu masuknya ke bank uang kita. Menghindari ribanya gimana? Menghindari ribanya ya dihitung. Kita hanya mengambil apa? Uang kita saja, dihitung. Yang bukan termasuk bagian uang kita jangan ikut diambil, dihitung ya. Jadi ya memang kita harus bikin keuangan sendiri ya, kita harus bikin keuangan sendiri, keluar masuk ya. Kita hanya menghitung apa yang kita
masukkan dan apa yang kita keluarkan. Itu yang menjadi kita, selebihnya enggak. Ya, sebenarnya itu enggak kita urus, enggak kita usut. Ya, kita punya catatan sendiri. Saya juga ngelola uang uang yayasan. Ya. Tapi ikut di BSI. Itu semua lengkap, seluruh dana pembangunan, dana parkir, dana wakaf, ya, dana sekolahan, semacam ruwetep semuanya itu ada catatan sendiri. Ya, di bank pun demikian, kita print catatannya berapa, jelas nanti nominalnya beda dengan nominal kita, itu beda, ada selisih. Nanti di sana ada selisih antara kenyataan, ya, yang kita miliki dengan nominal di bank, itu ada selisihnya berapa, terus itu dipantau. Yang kita ambil hanya yang milik kita sendiri. Milik kita sendiri itu apa yang kita ambil, yang masuk, apa yang kita keluarkan. Misalkan keluarkan itu ada potongan-potongan kan, ya, itu kita hitung semua, ya, yang itu mengurangi daripada milik kita. Jadi memang harus roto iki mang ribet cek. Kudu ribet, ya. Nah, cukup nggih insyaallah. Tapi demikian jamaah sekalian rahimahullah, bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya dalam pembahasan al-muzara'ah. Nah, kita akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.